Halo adik-adik semua, selamat datang di video pembelajaran matematika. Bersama saya Abdurrahim Gule, mahasiswa Universitas Nias, program studi pendidikan matematika. Pada video pembelajaran ini, kita akan belajar materi statistika. Materi statistika yang akan kita pelajari pada kelas 8 ini merupakan lanjutan materi statistika yang sudah pernah dipelajari pada kelas 7 sebelumnya loh. Jadi, pada kelas 8 ini kita akan memperdalam materi statistika. Nah, supaya adik-adik paham apa itu materi statistika, ikuti terus video pembelajarannya ya. Materi statistika ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, menganalisis data. Yang kedua, menentukan rata-rata atau mean. Yang ketiga, menentukan median dan modus. Dan yang keempat, menentukan ukuran penyebaran data. Tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, peserta didik diharapkan yang pertama, peserta didik diharapkan mampu membaca data dari distribusi data yang diberikan. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis data dari distribusi data yang diberikan. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu membuat prediksi dari distribusi data yang diberikan. Adik-adik tentunya masih ingat kan bahwa materi statistika ini pernah disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkar. Dari keempat gambar di samping adik-adik, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membaca data, menganalisis data, dan membuat prediksi terhadap suatu data. Kita pelajari satu persatu ya. Kita mulai dulu dari diagram batang. Gambar diagram batang di samping menunjukkan hasil tangkapan ikan mulai dari minggu pertama sampai minggu kelima. Kita baca sama-sama ya. Pada minggu pertama, hasil tangkapan ikan sebanyak 3 ton atau setara dengan 3.000 kg. Pada minggu kedua, hasil tangkapan ikan sebanyak 3,5 ton atau setara dengan 3.500 kg. Pada minggu ketiga, hasil tangkapan ikan sebanyak 4,5 ton atau setara dengan 4.500 kg. Pada minggu keempat, hasil tangkapan ikan sebanyak 3 ton atau setara dengan 3.000 kg. Dan pada minggu kelima, hasil tangkapan ikan sebanyak 2,5 ton atau setara dengan 2.500 kg. Dari diagram batang di samping adik-adik, pertanyaannya, minggu berapakah hasil tangkapan ikan terbanyak? Untuk menjawab pertanyaan ini adik-adik, kita hanya cukup membaca data dari diagram batang di samping ya. Nah, dapat kita lihat bahwa hasil tangkapan ikan terbanyak terjadi pada minggu ketiga dengan jumlah ikan sebanyak 4,5 ton atau 4.500 kg. Sangat mudah kan untuk menjawabnya? Dari diagram batang di samping,
Berapakah selisih antara tangkapan ikan terbanyak dengan tangkapan ikan sedikit? Untuk menjawab pertanyaan ini adik-adik tidak cukup ketika kita hanya membaca data saja ya. Melainkan kita juga harus menganalisis atau mencari tahu informasi dari diagram batang di samping. Tadi sudah kita ketahui bahwa tangkapan ikan terbanyak terjadi pada minggu ketiga dengan jumlah ikan sebanyak 4,5 ton atau setara dengan 4.500 kg. Sekarang kita cari tahu tangkapan ikan sedikit. Nah, dapat kita lihat tangkapan ikan sedikitnya terjadi pada minggu kelima dengan jumlah ikan sebanyak 2,5 ton atau setara dengan 2.500 kg. Setelah kita mencari tahu tangkapan ikan sedikit, sekarang hasil terbanyak dikurangi dengan hasil sedikit. Hasil terbanyaknya tadi berapa? Yaitu 4.500 kg. Dikurangi dengan hasil sedikitnya yaitu 2.500 kg. Sehingga memperoleh hasil yaitu 2.000 kg. Jadi selisih antara tangkapan ikan terbanyak dengan tangkapan ikan sedikit yaitu 2.000 kg. Bisa dipahami kan? Kita lanjut ya adik-adik. Sekarang kita akan membahas data yang disajikan dalam bentuk diagram garis. Mari kita memperhatikan gambar diagram garis di samping. Gambar diagram garis di samping menunjukkan banyaknya data siswa SD Tunas mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Banyaknya siswa perempuan pada tahun 2017 adalah sebanyak 55% dari total siswa pada tahun tersebut. Sedangkan banyaknya siswa perempuan pada tahun 2019 adalah sebanyak 40% dari total siswa pada tahun tersebut. Pertanyaannya, apakah dapat kita simpulkan bahwa banyaknya siswa perempuan pada tahun 2017 lebih banyak dibandingkan siswa perempuan pada tahun 2019? Untuk menjawab soal ini adik-adik, tidak cukup ketika kita hanya membaca dan menganalisis data saja ya. Karena pada soal ini kita diminta untuk membuat prediksi atau kesimpulan pada data di samping. Kita jawab ya adik-adik. Pertama-tama dulu kita cari tahu dulu banyaknya jumlah siswa perempuan pada tahun 2017. Dia katakan tadi bahwa banyaknya siswa perempuan pada tahun 2017 adalah sebanyak 55% dari total siswa pada tahun tersebut. Adik-adik, 55% sama halnya dengan 55/100. Sekarang kita analisis data diagram garis di samping. Nah, setelah kita menganalisis data diagram garis di samping adik-adik, dapat kita peroleh bahwa jumlah siswa perempuan pada tahun 2017 adalah 118 orang. Sehingga 55%/100 dikali 118 orang. 118 orangnya dari mana? Yaitu dari jumlah keseluruhan siswa pada tahun 2017. Jadi, banyaknya siswa perempuan pada tahun 2017 yaitu 64 orang siswa. Setelah kita mengetahui jumlah siswa perempuan pada tahun 2017, sekarang kita akan mencari tahu jumlah siswa perempuan pada tahun 2019. Supaya kita dapat menyimpulkan apakah banyaknya siswa perempuan 2017 lebih banyak dibandingkan jumlah siswa perempuan pada tahun 2019. Lanjut ya. Banyaknya siswa perempuan pada tahun 2019 adalah sebanyak 40% dari total keseluruhan siswa pada tahun tersebut. Adik-adik, 40% sama halnya dengan 40/100. Sekarang kita analisis data diagram garis di samping. Dapat kita ketahui bahwa jumlah keseluruhan siswa pada tahun 2019 adalah 133 orang siswa.
Jadi 40/100 dikali 133. 133-nya dari mana? Yaitu dari jumlah keseluruhan siswa pada tahun 2019. Sehingga memperoleh hasil yaitu 53 orang siswa. Jadi banyaknya siswa perempuan pada tahun 2019 adalah 53 orang siswa. Setelah kita memperoleh informasi dari hasil analisis yang telah kita lakukan, sekarang kita bisa menyimpulkan apakah banyaknya siswa perempuan pada tahun 2017 lebih banyak dibandingkan jumlah siswa perempuan pada tahun 2019. Benar ya, karena jumlah siswa perempuan pada tahun 2017 adalah sebanyak 64 orang, sedangkan jumlah siswa perempuan pada tahun 2019 adalah sebanyak 53 orang siswa. Jadi kesimpulannya, jumlah siswa perempuan pada tahun 2017 lebih banyak dibandingkan jumlah siswa perempuan pada tahun 2019. Semoga dapat dipahami ya. Kita lanjut lagi adik-adik. Setelah kita membahas data yang disajikan dalam bentuk diagram garis, sekarang kita akan membahas juga data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Berikut penjelasannya. Diagram lingkaran di samping menunjukkan file yang terdapat di dalam flash disk milik Greta yang berkapasitas 4 GB atau setara dengan 4000 MB. Flash disk tersebut diisi dengan file musik, foto, data buku ajar, dan data lainnya. Pertanyaannya, jika Reta ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB, apakah kapasitas flash disk milik Reta masih mencukupi? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita diminta untuk memperkirakan atau memprediksi apakah kapasitas flash disk milik Greta cukup untuk ditambahkan file baru dengan kapasitas 700 MB. Untuk menjawabnya gimana? Tentunya tidak cukup dengan membaca atau menebak ya. Kita harus memprediksi berdasarkan hasil analisis informasi dari diagram lingkaran di samping. Karena Reta ingin menambahkan file baru, maka kita cek dulu kapasitas yang masih tersedia dari flash disknya. Jika kita lihat dari diagram lingkaran di samping, bagian yang masih kosong ada 10% dari kapasitas flash disk keseluruhan. Berarti sisa kapasitas flash disk milik Greta adalah 10%. 10% sama halnya dengan 10/100. Nah, 10/100 dikali 4000. 4000-nya dari mana? Yaitu dari kapasitas flash disk keseluruhan. Sehingga kapasitas yang tersedia yaitu 400 MB. Padahal Reta ingin menambahkan file baru dengan kapasitas 700 MB. Berarti tidak cukup ya. Jadi kesimpulannya adik-adik, flash disk milik Reta tidak dapat mencukupi untuk ditambahkan file baru yang berkapasitas 700 MB. Setelah kita mempelajari data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, adik-adik, sekarang kita akan mempelajari juga data yang disajikan dalam bentuk tabel. Berikut penjelasannya ya adik-adik, silakan disimak ya. Tabel di samping menunjukkan album-album pada file musik di dalam flash disk milik Greta. Sisa kapasitas flash disk yang kosong adalah 400 MB. Reta ingin menambahkan file baru yang berkapasitas 750 MB. Akan tetapi, Reta hanya ingin menghapus file musik miliknya dengan syarat maksimal 3 album pada file musik miliknya yang dihapus. Apakah mungkin bagi Reta untuk menambahkan file data buku ajar baru ke dalam flash disknya? Jelaskan jawabanmu. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memprediksi ya, apakah kira-kira file baru yang berkapasitas 750 MB mampu dimuatkan di dalam flash disk milik Greta.
Kita jawab ya. Di sini kapasitas yang tersedia yaitu 400 MB. Data yang mau dimasukin 750 MB. Berarti kurang 350 MB dong. Nah, katanya tadi dia rela ingin menghapus 3 album musiknya. Kita analisis lagi ya. Kira-kira album mana saja yang bisa dihapus supaya mencukupi 350 MB. Nah, supaya mencukupi, kita hapus aja album yang ukurannya besar, yaitu album C, E, dan F. Album C yaitu jumlahnya 125 MB, album E 152 MB, album F 95 MB. Jadi kita tambahkan 125 ditambah 152 ditambah 95, sehingga totalnya yaitu 372. Jadi kesimpulannya adik-adik, Reta bisa memasukin file baru yang berkapasitas 750 MB dengan syarat menghapus album C, E, dan F. Sampai di sini saja video pembelajaran kita hari ini adik-adik. Semoga adik-adik paham bagaimana cara membaca data, menganalisis data, dan membuat prediksi terhadap suatu data. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya ya. Bye-bye. Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama saya Abdul Gunggule pada video pembelajaran matematika. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara membaca data, menganalisis data, dan membuat prediksi terhadap suatu data. Nah, dalam video pembelajaran ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan rata-rata atau min terhadap suatu data. Supaya adik-adik paham, ikuti terus video pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, peserta didik diharapkan yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep rata-rata suatu data. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menentukan rata-rata dari suatu data. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah atau menarik kesimpulan dari data berdasarkan rata-ratanya. Adik-adik, kalau kita berbicara statistik, berarti sudah pasti ngomongin data dong. Terkadang data ini terlalu banyak, dan kita harus mendeskripsikan data-data tersebut dengan lebih simpel kepada orang lain. Contohnya gini, mungkin kamu sudah pernah ditanya guru, kamu biasanya bangun pagi jam berapa? Terus kamu jawab, jam 5.30 Pak. Padahal kalau di data lebih teliti, sebenarnya kamu tidak setiap hari bangun jam 5.30 juga kan? Misalnya, data jam bangun pagimu pada hari Senin jam 5.30, Selasa jam 5.28, Rabu jam 5.30, Kamis jam 5.30, Jumat jam 5.29, Sabtu jam 5.34, Minggu jam 6.00. Nah, kamu nggak akan ceritain setiap harinya ke guru dong. Cuma karena seringnya kamu lihat jam 5.30, makanya
kamu bilang ke guru jam 5.30. Nah, proses menjelaskan data dengan mengambil satu data sebagai sampel ini disebut ukuran pemusatan data. Kenapa disebut pemusatan data? Karena dalam mendeskripsikan data yang banyak, kalian hanya pusatkan pada satu data yang mewakili semua data yang ada. Kita mulai ya. Apa itu rata-rata? Rata-rata atau min adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara menjumlahkan seluruh data lalu dibagi dengan banyak datanya. Ingat ya, menjumlahkan seluruh data lalu dibagi banyak datanya. Supaya adik-adik lebih paham, mari kita memperhatikan data di samping. Data di samping adalah data nomor sepatu futsal 10 siswa yang menjadi perwakilan tim futsal SMP Jaya Raya pada turnamen antar siswa nasional. Nomor sepatunya adalah 40, 37, 39, 40, 42, 38, 38, 37, 38, dan 40. Tentukan rata-rata nomor sepatu futsal tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini adik-adik, kita menggunakan rumus min sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Berikut penjelasannya. Kita jawab ya. Yang ditanyakan rata-rata dari jumlah keseluruhan data. Jadi kita jumlahkan keseluruhan data lalu dibagi dengan banyak data. Banyak datanya berapa? Yaitu kita hitung keseluruhan data. Jumlah keseluruhan data sama dengan 40 ditambah 37 ditambah 39 ditambah 40 ditambah 42 ditambah 38 ditambah 38 ditambah 37 ditambah 38 ditambah 40. Sehingga kalau dijumlahkan hasilnya 389. Sedangkan banyak datanya yaitu kita hitung jumlah keseluruhan data. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi banyak datanya yaitu 10. Berarti rata-rata atau minnya sama dengan jumlah data. Jumlah datanya tadi berapa? Yaitu 389 dibagi 10. 10-nya yaitu banyak data. Sehingga memperoleh hasil yaitu 38,9. Kita lanjut lagi ya. Sekarang kita akan menentukan rata-rata atau min dari data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Supaya adik-adik paham, mari kita memperhatikan gambar diagram batang di samping. Gambar diagram batang di samping menunjukkan banyak pengunjung pasien poliklinik Bina Sehat mulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Kita baca sama-sama ya. Pada hari Senin, banyak pengunjung pasien adalah 18 orang. Pada hari Selasa, banyak pengunjung pasien adalah 20 orang. Pada hari Rabu, banyak pengunjung pasien adalah 19 orang. Pada hari Kamis, banyak pengunjung pasien adalah 23 orang. Pada hari Jumat, banyak pengunjung pasien adalah 21 orang. Pada hari Sabtu, banyak pengunjung pasien adalah 17 orang. Dan pada hari Minggu, banyak pengunjung pasien adalah 15 orang. Pertanyaannya,
Berapakah rata-rata banyak pasien yang berobat di Poliklinik Bina Sehat dalam waktu 1 minggu? Untuk menjawab pertanyaan ini adik-adik, kita menggunakan rumus yang tadi ya, yaitu min sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Berikut penjelasannya. Berdasarkan pertanyaannya tadi, kita diminta untuk menghitung banyak pasien yang berobat pada Poliklinik Bina Sehat dalam waktu 1 minggu. Rata-ratanya kan sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Berarti kita jumlahkan dulu dong data pasien dari hari Senin sampai Minggu. Senin kan ada 18 orang, ditambah Selasa ada 20 orang, ditambah Rabu ada 19 orang, ditambah Kamis ada 23 orang, ditambah Jumat ada 21 orang, ditambah Sabtu ada 17 orang, dan ditambah Minggu ada 15 orang. Kemudian dibagi banyak datanya. Banyak datanya ada 7 ya, karena Senin sampai Minggu. Kalau dijumlahkan data pasien mulai dari hari Senin sampai hari Minggu, yaitu 133. Seterusnya dibagi 7, yaitu banyaknya data. Jadi rata-ratanya adalah 133 dibagi 7, sehingga memperoleh hasil 19. Jadi kesimpulannya adik-adik, rata-rata pasien Poliklinik Bina Sehat dalam 1 minggu adalah sejumlah 19 orang. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi ya adik-adik. Data di samping merupakan data yang disajikan dalam bentuk tabel. Kita mulai ya. Perhatikan tabel nilai siswa kelas 8E berikut. Nilainya yaitu 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Sedangkan frekuensinya yaitu 3, 8, 10, 11, 6, dan 2. Perlu adik-adik ketahui bahwa frekuensi ini yaitu jumlah siswa yang memiliki banyaknya nilai. Misalnya, jumlah siswa yang memiliki banyak nilai 5 adalah 3 orang. Jumlah siswa yang memiliki nilai 6 adalah 8 orang. Jumlah siswa yang memiliki nilai 7 adalah 10 orang. Sampai berikutnya ya. Pertanyaannya adik-adik, berapakah banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata? Untuk menjawab soal ini adik-adik, kita masih menggunakan rumus yang tadi ya, yaitu min sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Supaya adik-adik paham, simak ya cara penjelasannya. Untuk menjawab soal ini adik-adik, kita harus jeli ya, karena pada soal ini memiliki frekuensi. Kita mulai ya. Pada nilai 5, frekuensinya ada 3 siswa. Nilai 6, frekuensinya ada 8 siswa. Nilai 7, frekuensinya ada 10 siswa. Nilai 8, frekuensinya ada 11 siswa. Nilai 9, frekuensinya ada 6 siswa. Dan nilai 10, frekuensinya ada 2 siswa. Jadi, nilai 5 dikali frekuensinya yaitu 3 siswa. Ditambah nilai 6 dikali 8. Ditambah nilai 7 dikali 10. Ditambah nilai 8 dikali 11. Ditambah nilai 9 dikali 6. Ditambah nilai 10 dikali 2. Dibagi banyak data atau banyak siswa, yaitu 3, 8, 10, 11, 6, dan 2. Lanjut ya. 5 dikali 3 hasilnya 15. Ditambah 6 dikali 8 48. Ditambah 7 kali 10 70. Ditambah 8 kali 11 88. Ditambah 9 kali 6 54. Ditambah 10 kali 2 20. Dibagi banyaknya data
kalau dijumlahkan yaitu 40. Lanjut lagi ya. Setelah jumlah data ditambahkan memperoleh hasil 295 dibagi 40, yaitu banyaknya data. Jadi rata-ratanya sama dengan 7,375. Pertanyaan soal ini kan banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata. Berarti siswa yang nilainya di atas 7,375 yaitu siswa yang nilainya 8, 9, dan 10. Yang nilainya 8 ada 11 orang, ditambah yang nilainya 9 ada 6 orang, ditambah yang nilainya 10 ada 2 orang. Jadi totalnya ada 19 orang yang nilainya di atas rata-rata. Semoga dipahami ya. Kita lanjut lagi ya. Data di samping merupakan nilai rata-rata ujian matematika dari 39 siswa adalah 45. Jika nilai seorang siswa yang mengikuti ujian susulan ditambahkan, nilai rata-rata ujian tersebut menjadi 46. Berapakah nilai siswa yang mengikuti ujian susulan tersebut? Untuk menjawab soal ini adik-adik kita harus teliti ya. Karena dalam soal ini kita dihadapkan dua kasus. Kasus pertama yaitu nilai siswa sebelum ujian susulan. Dan kasus kedua yaitu nilai siswa sesudah ujian susulan. Rumus yang kita gunakan untuk menyelesaikan kasus pertama adalah min sama dengan jumlah data dibagi banyak data, di mana min kali banyak data. Sedangkan rumus yang kita gunakan untuk menyelesaikan kasus kedua adalah min sama dengan jumlah data sebelum ditambah jumlah data susulan dibagi banyak data sebelum ditambah banyak data susulan. Supaya adik-adik paham, simak penjelasannya ya. Kita jawab ya adik-adik. Kita mulai dulu pada kasus 1. Yaitu nilai siswa sebelum ujian susulan. Secara aljabar, jumlah datanya akan sama dengan min kali banyak data. Jadi, jumlah data sebelum ujian susulan adalah rata-ratanya 45. Dikali banyak datanya yaitu 39 siswa. Lanjut, jumlah data sebelum ujian susulan adalah 1755. Sekarang kita lanjutkan pada kasus 2. Yaitu nilai siswa sesudah ujian susulan. Berarti rata-ratanya sama dengan jumlah data sebelum ujian susulan ditambah jumlah data yang susulan dibagi banyak data sebelum susulan ditambah banyak data setelah ujian susulan. Kita misalkan nilai siswa yang susulan sama dengan N. Nah, rata-rata setelah ujian susulan kan 46. Jadi 46 sama dengan jumlah data sebelum ujian susulan, yaitu 1755. Ditambah nilai yang ujian susulan, yaitu N, dibagi banyak data sebelum ujian susulan, yaitu ada 39. Ditambah yang ujian susulan, yaitu 1 orang. Lanjut ya. 46 sama dengan 1755 ditambah N per 40. 40-nya kita pindah ruas sehingga menjadi dikali ya. Jadi 46 dikali 40 sama dengan 1755 ditambah N. 46 dikali 40 itu kan hasilnya 1840 sama dengan 1755 ditambah N. Berarti nilai N sama dengan 1840 dikurang 1755. Maka nilai N-nya adalah 85. Jadi kesimpulannya adik-adik, nilai matematika siswa yang ujian susulan adalah 85. Bisa dipahami kan?
Sampai di sini saja video pembelajaran kita hari ini adik-adik. Semoga adik-adik paham bagaimana cara menentukan rata-rata atau min dari suatu data. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya ya. Bye-bye. Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama saya Abdul Alin Gule pada video pembelajaran matematika. Pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menentukan rata-rata atau min terhadap suatu data. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan median dan modus terhadap suatu data. Supaya adik-adik paham, ikuti terus video pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, peserta didik diharapkan yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep median suatu data. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep modus suatu data. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menentukan median dan modus suatu data. Tentunya adik-adik bertanya, apa itu yang disebut dengan median dan apa itu modus? Kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dulu dari median. Median ini adik-adik artinya nilai tengah. Median adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara mengambil nilai tengah setelah data diurutkan. Ingat ya, mengambil nilai tengah setelah data diurutkan. Median ini adik-adik terbagi atas dua, yaitu median data ganjil dan median data genap. Nah, rumus yang digunakan untuk median data ganjil yaitu median sama dengan data ke n ditambah 1/2. Sedangkan rumus yang digunakan untuk median data genap adik-adik yaitu median sama dengan jumlah dua data tengah dibagi 2. Supaya adik-adik paham, mari kita terapkan pada contoh berikut. Bagaimana jika mediannya data ganjil? Supaya adik-adik paham, mari kita terapkan pada data di samping. Data di samping adik-adik menunjukkan perolehan skor menyanyi mulai dari angka 120, 135, 160, 125, 90, 205, 160, 175, dan 105. Langkah awal yang kita lakukan adik-adik, kita urutkan data di samping dari data terkecil sampai terbesar. Kita mulai ya, yaitu 90, 105, 120, 125, 135, 160, 160, 175, dan 205. Nah, bagaimana cara menentukan median data di samping? Kita hitung dulu jumlah keseluruhan data di samping. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, data jumlah keseluruhan di samping adik-adik yaitu 9. Maka yang menjadi nilai tengah atau median pada data di samping yaitu 135.
Sangat mudah kan menentukan mediannya? Kita lanjut ya. Bagaimana juga ketika mediannya data genap? Supaya adik-adik paham, mari kita terapkan pada data di samping ya. Data di samping adik-adik menunjukkan perolehan skor menyanyi mulai dari 120, 135, 160, 125, 90, 205, 160, 175, 105, dan 145. Untuk menentukan median data genap di samping adik-adik, sama halnya ketika kita tadi menentukan median data ganjil tadi, yaitu kita urutkan dulu data terkecil sampai ke data terbesar. Kita mulai ya, yaitu 90, 105, 120, 125, 135, 145, 160, 175, dan 205. Setelah kita mengurutkan data di samping adik-adik, dari data terkecil sampai data terbesar, selanjutnya kita hitung kembali keseluruhan data di samping. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Keseluruhan data di samping adik-adik ada 10 data. Selanjutnya kita tentukan 2 data tengah pada keseluruhan data di samping. Maka yang menjadi 2 data tengah pada keseluruhan data di samping adik-adik yaitu 135 dan 145. Ingat ya, rumus yang kita gunakan untuk menentukan median data genap ini yaitu median sama dengan jumlah 2 data tengah dibagi 2. Selanjutnya kita jumlahkan 135 ditambah 145 lalu dibagi 2. 135 ditambah 145 yaitu 280 lalu dibagi 2, sehingga memperoleh hasil yaitu 140. Maka yang menjadi median dari data di samping adik-adik yaitu 140. Sangat mudah kan? Kita lanjut lagi ya. Apa itu modus? Modus adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara memilih data yang paling banyak muncul. Ingat ya, memilih data yang paling banyak muncul. Supaya adik-adik lebih paham, mari kita memperhatikan gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan perolehan skor menyanyi mulai dari skor 120, 135, 160, 125, 90, 205, 160, 175, 105, dan 145. Pertanyaannya, tentukan modus skor menyanyi tersebut. Untuk menjawab soal ini adik-adik sangat mudah ya, karena modus tadi adalah memilih data yang paling banyak muncul. Maka dapat kita lihat pada gambar di samping, data yang paling banyak muncul adalah 160. Muncul sebanyak 2 kali. Jadi adik-adik, modus dari data di samping adalah 160. Semoga dapat dipahami ya. Sampai di sini saja video pembelajaran kita hari ini adik-adik. Semoga adik-adik paham bagaimana cara menentukan median dan modus terhadap suatu data. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya ya. Bye-bye.
Halo adik-adik semua. Kembali lagi bersama saya Abdul Aldin Gule pada video pembelajaran matematika. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara menentukan median dan modus terhadap suatu data. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menentukan ukuran penyebaran data. Supaya adik-adik paham, ikuti terus video pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, peserta didik diharapkan yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep jangkauan suatu data. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep kuartil suatu data. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep jangkauan interkuartil suatu data. Dan yang keempat, peserta didik diharapkan mampu menentukan jangkauan kuartil dan jangkauan interkuartil suatu data. Ukuran penyebaran data ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, jangkauan. Yang kedua, kuartil. Dan yang ketiga, jangkauan interkuartil. Kita pelajari satu persatu ya. Kita mulai ya. Kita bahas dulu jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Ingat ya, selisih data terbesar dengan data terkecil. Supaya adik-adik lebih paham, mari kita memperhatikan gambar plot di samping. Gambar plot di samping menunjukkan kecepatan 12 mobil balap. Pertanyaannya, tentukan jangkauan yang diberikan dari kecepatan 12 mobil balap tersebut. Masih ingat kan, jangkauan sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Jika kita lihat pada gambar plot di samping, jangkauan terbesar atau nilai terbesar yang diberikan yaitu 270. Sedangkan jangkauan terkecil atau nilai terkecil yang diberikan yaitu 220. Untuk mendapatkan jangkauan tadi, nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nilai terbesarnya berapa? Yaitu 270 dikurangi nilai terkecilnya yaitu 220. Sehingga memperoleh hasil yaitu 50 km per jam. Jadi jangkauan yang diberikan dari kecepatan 12 mobil balap tersebut yaitu 50 km per jam. Bisa dipahami kan? Kita lanjut ya. Sekarang kita bahas kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama setelah diurutkan. Ilustrasinya begini adik-adik. Misalkan segaris ini data semua ya. Nah, supaya bisa terbagi jadi 4 bagian, kita bagi 2 sama rata dulu. Anggap saja garis tengah ini jadi pembagiannya. Nah, sekarang kan sudah ada 2 bagian. Lalu bagian kiri dan kanan masing-masing kita bagi 2 lagi ya. Udah jadi deh 4 bagian.
Nilai yang membagi garis ini disebut kuartil. Kuartilnya ada 3 kan? Yang di sebelah kiri disebut kuartil 1 atau disimbolkan dengan Q1 atau sering juga disebut dengan kuartil bawah. Yang di tengah disebut dengan Q2. Dan yang paling kanan disebut dengan Q3 atau kuartil 3 atau sering juga disebut dengan kuartil atas. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bahwa nilai yang berada di posisi paling tengah disebut dengan median. Berarti Q2 ini adalah median. Lalu gimana cara menentukan kuartil? Cara menentukan kuartil yaitu yang pertama, urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua, tentukan nilai tengahnya atau Q2-nya. Yang ketiga, tentukan kuartil bawah atau Q1 yang terletak di tengah antara nilai terendah dan Q2. Yang keempat, tentukan kuartil atas atau Q3 yang terletak di tengah antara Q2 dan nilai tertinggi. Supaya adik-adik lebih paham, kita coba saja ya pada data berikut. Di mana datanya itu 5, 2, 4, 3, 6, 7, dan 9. Nah, langkah awal yang kita lakukan, kita urutkan data yang terkecil sampai yang terbesar menjadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Langkah kedua, kita tentukan Q2-nya atau mediannya. Kita cek pada data ini mana Q2 atau mediannya. Nah, sudah kita dapat yaitu 5. Langkah ketiga, kita tentukan Q1. Kita lihat di sini dari data yang paling rendah dari Q2 ada 3 kan? Atau ada 3 data. Nah, data yang tengahnya berarti yang ini. Jadi Q1-nya adalah 3. Langkah keempatnya yaitu kita tentukan Q3 yang terletak di tengah antara Q2 dan nilai tertinggi. Nah, data dari Q2 ke data tertinggi atau Q3 ada 3. Berarti data tengahnya yang ini yaitu 7. Bisa dipahami kan? Kita lanjut lagi ya. Sekarang kita akan membahas jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Ingat ya, selisih kuartil atas dan kuartil bawah. Jadi jangkauan interkuartil sama dengan kuartil atas atau Q3 dikurangi kuartil bawah atau Q1. Tentunya adik-adik bertanya, apa perbedaan jangkauan dengan jangkauan interkuartil? Supaya adik-adik paham, mari kita memperhatikan data di samping. Data di samping adalah 2, 4, 4, 5, 6, 7, dan 9. Bagaimana cara menentukan jangkauan pada data di samping? Untuk menentukan jangkauan, yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jika kita lihat pada data di samping, nilai terbesarnya adalah 9 dan nilai terkecilnya adalah 2. Jadi 9 dikurang 2 sehingga memperoleh hasil yaitu 7. Jadi jangkauan pada data di samping yaitu 7. Bagaimana juga menentukan jangkauan interkuartil? Untuk menentukan jangkauan interkuartil, kita tentukan dulu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, kuartil atas atau Q3. Pada data di samping, kuartil bawah adalah 4, kuartil tengah adalah 5, kuartil atas adalah 7. Nah, untuk mendapatkan jangkauan interkuartil tadi, yaitu
kuartil atas atau Q3 dikurangi kuartil bawah atau Q1. Pada data di samping, kuartil atasnya yaitu 7 dikurangi kuartil bawah yaitu 4, sehingga memperoleh hasil yaitu 3. Jadi jangkauan interkuartil pada data di samping yaitu 3. Bisa dipahami kan? Sampai di sini saja video pembelajaran kita hari ini adik-adik. Semoga adik-adik paham bagaimana cara menentukan jangkauan kuartil dan jangkauan interkuartil. Kita akhiri video pembelajaran kita untuk materi statistika hari ini. Semoga apa yang dijelaskan dari video pembelajaran pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini dapat dipahami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ya ahul.